Ini adalah tuduhan yang dungu, bodoh, dan tidak keruan. Yang saya maksud adalah soal tuduhan ijazah palsu Jokowi dari UGM. Tuduhan bahwa sebenarnya Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM adalah tuduhan yang bodoh secara absolut. Dan yang kembali mengangkat tuduhan ini adalah seorang dosen dari Universitas Mataram. Namanya Rismon Hasiholan Sianipar. Dia itu lulusan Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik UGM. Dan gara-gara omongannya, bergelombanglah datang kembali tuduhan yang mengada-ada itu. Rismon ceritanya berusaha membongkar kebohongan Jokowi dengan menunjukkan bahwa lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 80-an hingga 90-an. Jokowi kan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1985. Jadi tidak mungkinlah, kata Rismon, skripsi Jokowi itu benar-benar dibuat tahun 1985. Rismon meyakini bahwa ijazah S1 Kehutanan Jokowi pada 1985 adalah palsu. 100 miliar % palsu, katanya. Rismon meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu berdasarkan dua aspek, yakni font dan nomor seri ijazah. Menurut dia, penggunaan font Times New Roman dalam ijazah itu janggal. Sebab menurut dia jenis huruf itu tidak mungkin sudah ada pada tanggal 5 November 85 saat ijazah itu diterbitkan UGM. Menurut Rismon, melalui video yang beredar viral, Windows versi 3.1 di mana font Times New Roman difungsikan baru dirilis pada tanggal 6 April 1992. Confirm, ijazah ini palsu, kata Rismon pula. Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah seorang alumni UGM yang lain yang bernama Bambang Nurcahyo Prastowo. Ia menilai ijazah Jokowi menggunakan jenis font Times New Roman, sedangkan ijazah Bambang merupakan font standar dari komputer yang masih menggunakan DOS, Disk Operating System. Tuduhan dia bikin ramai. Akibatnya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta merasa perlu meluruskan keadaan. Menurut Sigit, sebagai seorang dosen, seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Seharusnya Rismon tidak hanya menelaah ijazah dan skripsi Jokowi saja. Baru fair kalau Rismon juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi dengan menggunakan jenis font Times New Roman. Ini seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM, kata Sigit. Menurut Sigit, hanya sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang dicetak di percetakan. Sementara seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik. Soal nomor seri ijazah yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja, menurut Sigit itu lazim terjadi di tahun itu. Menurutnya pada 1985 Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Penomoran tidak hanya berlaku pada ijazah Jokowi, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT atau singkatan dari nama fakultas. Sigit sepenuhnya membantah tuduhan Rismon yang mengada-ada. Ijazah dan skripsi Jokowi asli, katanya. Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan. Dia aktif di kegiatan kemahasiswaan. Dia punya banyak teman yang mengenal baik dirinya dan bersedia memberikan testimoni kesaksian. Tempo.co juga memuat penjelasan Frono Jiwo, salah satu teman seangkatan Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dia bercerita mereka sama-sama masuk kuliah pada 1980 dan wisuda bersama pada 1985. Frono mengaku tampilan ijazahnya sama dengan Jokowi. Ijazahnya juga menggunakan font yang sama, ditandatangani oleh Rektor Profesor Teguh Yakob dan Dekan Profesor Sunardi Prawirohatmojo. Yang berbeda hanya nomor kelulusan. Menurut Frono, seluruh mahasiswa satu angkatannya menulis skripsi menggunakan mesin ketik, meskipun ketika itu sebenarnya sudah ada komputer.
Sedangkan sampul, lembar pengesahan, dan penjilitan hampir semuanya dilakukan di percetakan. Fakultas Kehutanan UGM sendiri punya banyak data pendukung yang menunjukkan bahwa Jokowi pernah kuliah, ujian, dan ikut yudisium. Penjelasan dari berbagai pihak di UGM ini seharusnya sudah bisa tuntas membuktikan Jokowi memang lulusan kampus terkemuka itu. Harap dicatat, kontroversi ini sudah berlangsung hampir 3 tahun, bahkan sempat dibawa ke ranah hukum. Pada 3 Oktober 2022, Bambang Tri menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan Presiden Indonesia itu menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dalam gugatannya, Bambang meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menyerahkan dokumen ijazah palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Pada akhirnya, Bambang mencabut gugatan tersebut dan justru kemudian dihukum atas tuduhan ujaran kebencian. Apa yang terjadi ini menunjukkan bagaimana para pemain politik yang membenci Jokowi akan rela melakukan apapun untuk menumpahkan kebencian mereka pada Jokowi. Tuduhan yang mereka lontarkan sangat tidak masuk akal. Jokowi sudah maju sebagai calon wali kota Solo, sebagai calon gubernur DKI, sebagai calon presiden. Di ketiga proses itu pasti KPU akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan ijazah Jokowi. Hampir pasti pengelola UGM atau Fakultas Kehutanan UGM akan memastikan bahwa Jokowi memang pernah kuliah, lulus, dan memperoleh ijazah kelulusan dari sana. Hampir pasti para mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang menempuh kuliah pada 1980 sampai 1985 bersuara kalau benar Jokowi tidak datang dari kampus mereka. Apa yang dilakukan Bambang Tri dulu dan juga sekarang respon serta juga para mereka yang mendukung gugatan tersebut bisa dibilang sebagai tindakan yang luar biasa bodoh, unbelievably stupid. Dan celakanya mereka justru menganggap diamnya Jokowi selama ini adalah bukti bahwa Jokowi memang telah memalsukan ijazahnya. Padahal Jokowi diam karena menganggap itu adalah tuduhan yang luar biasa bodoh. Kalau orang-orang itu menuduh Jokowi berbohong, ya mereka lah yang harus mengungkapkan bukti bahwa Jokowi penipu. Mereka lah yang harus datang ke Fakultas Kehutanan UGM dan menyelidiki kebenaran kelulusan Jokowi. Tapi itu pun tidak mereka lakukan. Mereka hanya bisa berhayal, meracau, menyebarkan kebohongan tanpa malu. Sungguh-sungguh kebodohan yang tak tertahankan.